Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Refari Rahman dari kelas Android Developer 02. Dan pada video kali ini saya akan mengimplementasi CI/CD pada suatu project Android, dimana untuk Androidnya sendiri merupakan file kosong, dan beberapa hal yang dibutuhkan antara lain pertama ada repository GitHub, lalu ada Travis CI, dan juga aplikasi Androidnya. Jadi pertama saya akan membuat suatu repository GitHub dulu. Sini saya beri nama Android CI/CD. Lalu setelah berhasil membuat suatu repository baru, kita akan cek di Travis CI nya apakah sudah terkoneksi atau belum. Nah, sini sudah, kita bisa buka. Lalu setelah itu kita akan menambahkan API key pada Travis CI kita. Untuk mendapatkannya kita bisa ke setting akun, lalu kita masuk ke developer setting, pilih yang access token, ya, generate new token, beri nama Android CI/CD, dan scope-nya kita pilih yang repo. Setelah itu kita copy, kita kembali ke Travis CI, kita masukkan environment variable baru, kita beri nama GitHub API key, value nya yang tadi kita copy, lalu kita add. Nah, setelah itu kita selanjutnya membuat suatu project Android baru menggunakan Android Studio. Saya akan membuat suatu empty activity dengan bahasa pemrograman Java. SDK nya saya set di API 25. Lalu kita create projectnya dan kita tunggu sampai proses creatingnya selesai. Nah, setelah selesai, selanjutnya untuk testingnya sendiri ini menggunakan example atau contoh yang ada dari Android Studio nya. Untuk tahap testingnya, nah selanjutnya tahap selanjutnya adalah kita membuat suatu file baru. Kita masuk ke project files, kita buat project baru di root projectnya. Ini untuk travis.yml nya. Nah, dimana untuk scriptnya sendiri saya menggunakan script yang sebelumnya sudah diberikan oleh Mas Robi. Ini merupakan scriptnya, saya akan copy semua. Nah, di sini terdapat beberapa ini seperti language-nya Android, lalu Android API-nya tadi di level 25. Nah, setelah itu kita akan push project Android ini ke dalam GitHub yang kita buat tadi, ke dalam repository GitHub tadi. Kita buka terminal, lalu kita inisialisasi, dan kita akan membuat suatu remote. Kita masuk ke sini, kita copy yang ini, lalu setelah itu kita cek dulu statusnya. Nah, ini masih terdapat banyak untracked file. Kita bisa add semua, add all, lalu kita cek lagi. Nah, setelah itu kita bisa commit, kita beri message initial commit. Selanjutnya kita akan push remote tadi.
remote tadi yang kita beri nama origin ke branch yang kita sebut master. Lalu kita tunggu proses pushnya sampai selesai. Nah, di sini sudah selesai. Dia akan membuat satu branch baru yang diberi nama master. Ya, kita kembali ke repository GitHub kita, lalu kita refresh. Nah, projectnya sudah berhasil di commit di sini. Lalu kita bisa cek ke Travis CI-nya. Kita cek dalam running. Nah, ini masih proses booting. Artinya dia masih proses buat nyalain si virtual machine-nya. Dan karena prosesnya agak lama, mungkin saya akan pause dulu video ini. Nah, setelah proses runningnya selesai, ini sudah selesai. Kita bisa lihat ini sudah berhasil dites, lalu sudah done dan virtual buat 0. Nah, selanjutnya untuk mendapatkan APK-nya, karena di Travis tadi kita membuat setting untuk deploy-nya ini. Untuk bagian deploy dia membutuhkan tag. Kita setkan di Travisnya di setting on tag true. Artinya kita perlu mau push si project kita ke dalam suatu tagnya. Setelah itu kita akan membuat suatu tag baru. Di tag kita beri nama misalkan yang pertama versi 1.0. Nah, setelah itu kita add ulang semuanya, lalu kita push origin ini ke dalam tag kita 1.0. Nah, setelah new tag kita cek ulang di repository kita. Ini sudah ada satu tag. Lalu kita lihat di Travis kita bagian running. Nah, ini, nah dia sudah memiliki tag 1.0. Sekarang kita tinggal tunggu lagi untuk booting virtual machine-nya, dan mungkin prosesnya sama seperti tadi, agak lama, makanya akan saya post terlebih dahulu videonya. Baik, setelah proses runningnya selesai, kita bisa lihat ini virtual machine-nya. Kalau kita cek, dia sudah done tanpa error. Namun di sini ada warning kalau aprilis.apk-nya does not exist. Artinya kita belum menambahkan komen untuk membuat suatu APK-nya. Dari itu kita bisa kembali ke project Android kita, lalu kita bisa jalankan perintah yang ini, kita untuk membuat suatu keystore untuk project kita ini. Ini merupakan komennya, kita copy, kita paste di terminal, lalu kita diminta untuk memasukkan password. Kita masukkan ulang. Lalu di sini ada prompt juga untuk mengisi first name and last name. Untuk sekarang saya mengisi mungkin agak seadanya. Nah, setelah itu kita masukkan ulang untuk key aliasnya. Nah, setelah itu
kita bisa cek. Nah, dia sudah membuat suatu file baru. Kemudian file ini bisa kita move ke dalam folder app. Lalu di dalamnya kita masuk ke properties dulu, gradle.properties. Di sini kita tambahkan perintah ini. Nah, untuk passwordnya kita masukkan password yang tadi kita input. Nah, setelah itu kita masuk ke build.gradle. Di sini di bawah default config kita akan menambahkan signing config. Dan di dalam build types release ini kita akan tambahkan juga signing config ini. Nah, setelah itu kita save. Selanjutnya kita akan cek dulu. Nah, di sini ada beberapa file yang dimodified dan juga ada new file. Karena itu kita akan add semuanya dulu. Lalu kita akan commit. Misalkan kita add release key. Nah, di sini akan kita commit ke dalam. Pertama kita akan push dulu ke master branch master kita. Kita refresh, kita untuk cek. Nah, kalau kita lihat di app, dia sudah ada keystore-nya. Selanjutnya kita akan push juga ke dalam suatu tag baru. Kita buat dulu tagnya yang baru, misalkan kita 1.1. Kita cek tag yang ada. Nah, selanjutnya kita akan push remote kita tadi ke dalam tag 1.1. Setelah kita push, kita cek lagi di revisi kita. Nah, ini sudah masih cute. Ini untuk ke dalam tag 1.1 dan ini untuk ke branch master kita. Nah, kita sama seperti tadi, kita tunggu dulu proses bootingnya sampai selesai. Dan mungkin sama seperti sebelumnya, saya akan ngepost dulu video ini agar mempersingkat waktunya. Baik, ini proses runningnya sudah selesai. Ini untuk kita push ke branch master. Dia sudah berhasil execute 0. Dan kalau kita cek di build yang ke-6, di 1.1. Nah, kita lihat sini dia juga sudah sama dan build 0 dan tanpa ada warning seperti tadi. Artinya karena kita tadi sudah menambahkan release key-nya, kita bisa cek kembali ke repository kita. Kalau kita refresh, kita masuk ke tag. Nah, di sini kalau kita lihat di 1.1, sini sudah memiliki APK yang bisa kita download untuk dijalankan di device Android kita maupun melalui emulator. Nah, artinya dari sini pengimplementasian CI/CD pada suatu project Android sudah selesai dan sudah berhasil. Dan sekian video yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.